Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Malik pada pelajaran SKI. Yang kali ini kita akan membacakan buku paket ya, dan membahas di halaman Derajat 100 ya, Sunan Derajat dan Sunan Muria. Baik, sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku sekalian di halaman 100. Sunan Derajat. Sunan Derajat nama kecilnya adalah Raden Qasim. Ada juga yang menyebut namanya dengan Masih Munat. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau menempati wilayah Derajat di dekat Sedayu, Surabaya. Bersama dengan abangnya Sunan Bonang dan Raden Fatah, beliau langsung diasuh oleh Sunan Ampel. Ketika Raden Fatah menjadi Sultan Demak, maka ia bersama kakaknya mendampingi Raden Fatah melaksanakan tugas sehari-hari. Perjalanan Sunan Derajat, ia menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya Sunan Ampel untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumkan sebuah cerita yang kelak berkembang menjadi legenda. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Ia kemudian terdampar di Dusun Jelak, pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Syahdan berlayarlah Raden Qasim dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan sebelah barat Gresik. Raden Qasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang atau ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Qasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut sejarah, peristiwa ini terjadi pada sekitar 1485 Masehi. Di sana Raden Qasim disambut baik oleh tetua kampung bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Konon kedua tokoh itu sudah diislamkan oleh pendakwah asal Surabaya yang juga terdampar di sana beberapa tahun sebelumnya. Raden Qasim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Qasim mendirikan sebuah surau
dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak yang semula cuma disusun, Jelak yang semula cuma dusun atau desa kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranyar. Selang 3 tahun, Raden Qasim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak, ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Kemudian dakwahnya. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menggunakan strategi pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, yaitu langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia mengubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk petuah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya ia banyak memelihara anak-anak yatim, piatu, dan fakir miskin. Sunan memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, dengan cara-cara bijak tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau di langgar atau musola. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Gending itu semacam gendang ya. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuta, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring payung marang kang kodanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Sunan Derajat sangat memperhatikan masyarakatnya. Kemudian di akhir hayat Sunan Derajat ya, Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Dalam Dur hingga wafat pada 1522 Masehi. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sementara itu lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong dan dikeramatkan. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kemudian kita ke Sunan Muria. Sunan Muria di halaman 111. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Umar Said atau Raden Said, sedang nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sebutan Sunan Muria lebih dikenal oleh kalangan masyarakat karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Ya. Terus
112. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. 1518-1530, ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Betapapun rumitnya masalah itu, solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Ditayu, Juwana, hingga terakhir Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Kemudian Sunan Muria adalah seorang guru yang zuhud. Ia mengembara dalam dunia sufistik, sufi, aliran sufi. Tugasnya mengasuh dan mendidik para santrinya yang mendalami ilmu tasawuf yang dibantu oleh putranya yang bernama Raden Santri. Karena kewaraannya, inilah karismanya menjadi menonjol. Para wali dan ulama sangat menghormati dan memandang Sunan Muria sebagai seorang sesepuh yang arif dan bijaksana. Konon, beliau mengubah gending Sinom dan Kinanti untuk mengajarkan tasawuf kepada masyarakat Jawa. Aliran tasawuf Sunan Muria dapat dikategorikan sebagai aliran mahabbah, kecintaan kepada Allah. Sunan Muria selalu menempatkan rasa cintanya hanya kepada Allah. Beliau menggunakan metode mengungkapkan rasa cintanya hanya kepada Allah dengan zikir dan ibadah. Paham mahabbah Sunan Muria menyebar melalui santri-santrinya yang mendatangi pesantrennya di Gunung Muria. Santri-santrinya yang belajar kepadanya sengaja ditempatkan di daerah terpencil di Tanjung Jepara, Jawa Tengah. Di tempat itulah para santri digembleng dengan keimanan dan kesucian jiwa. Sunan Muria dalam berdakwah bergaya moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, menyusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa, misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, seperti menelung dino sampai nyiwu yang tak diharamkan. Hanya tradisi berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan doa atau selawat. Sunan Muria juga berdakwah lewat berbagai kesenian Jawa, misalnya mencipta macapat, lagu Jawa, lagu Sinom, dan Kinanti dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang sampai sekarang masih lestari. Lewat tembang-tembang itulah ia mengajak umatnya mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Maka daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai lereng-lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sampai kini, komplek makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo tak pernah sepi dari peziarah. Mereka berasal dari seluruh pelosok Nusantara, bahkan ada yang datang dari luar negeri, terutama dari negara-negara Islam. Alhamdulillah, kita selesai sampai situ dulu untuk Sunan Muria. Nanti kita lanjutkan di episode video selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati, ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sampai di situ dulu, sampai di sini dulu pembacaan dan pembahasan SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Muria.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.